warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah prinsip-prinsip perancangan karya kerajinan prakarya kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu mendefinisikan prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan yang kreatif dan inovatif. Siswa mampu mendeskripsikan prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan yang kreatif dan inovatif. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Satu, faktor teknis yang meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Dua, faktor ekonomis, pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alat, selera masyarakat terhadap produk tersebut. Tiga, faktor ergonomis meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan, empat, faktor sains dan teknologi meliputi terdapat unsur kebaruan atau temuan baru atau inovasi atau modifikasi yang baru. Selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Lima, faktor estetika menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Enam, faktor kondisi lingkungan meliputi nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Setelah memahami prinsip perancangan, sekarang kita buat perencanaan. Adapun tahapan-tahapan pembuatan dalam sebuah karya kerajinan. Jadi kita akan membuat perencanaan sebuah karya kerajinan. Yang pertama adalah tahap-tahap pembuatan karya kerajinan. Jadi terdiri atas satu, perencanaan. Perencanaan yang terdiri dari A, identifikasi kebutuhan, B, ide atau gagasan, C, membuat beberapa sketsa dan memilih satu yang terbaik. Dua, pelaksanaan.
Dalam pelaksanaan yang dilakukan adalah A. Menyiapkan bahan dan alat. B. Proses pembuatan. C. Penyajian atau pengemasan. 3. Atau langkah terakhir adalah evaluasi. Sekarang kita masuk ke dalam perencanaan identifikasi kebutuhan. Jadi kita deskripsikan identifikasi kebutuhan atau fungsi dari suatu kerajinan. Misalkan jadi kita mendeskripsikan ya apa yang kita butuhkan dalam membuat sebuah karya kerajinan. Misalkan hampir setiap hari setelah mengerjakan tugas-tugas sekolah, alat tulis kami berserakan di mana-mana. Untuk menyimpan kembali dengan rapi, kami membutuhkan sebuah tempat atau wadah yang dapat menyimpan alat-alat tulis kembali dengan rapi. Jadi di sini kita dapat lihat kebutuhan, identifikasi kebutuhannya. Jadi yang dibutuhkan adalah sebuah tempat untuk menyimpan alat-alat tulis, atau bisa juga kita sebut dengan tempat pensil. Kemudian ide atau gagasan. Jadi setelah mengetahui fungsinya, kita mencari ide atau gagasan bahan apa yang akan digunakan. Untuk membuat tempat pensil yang indah, kami akan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kami. Setelah mengamati daerah sekitar kami, akhirnya kami memilih bahan dari bambu dengan alasan bambu mudah ditemukan serta memiliki tekstur yang indah dan mudah dalam pengerjaannya. Jadi setelah mengetahui fungsi dari karya kerajinan, sudah mengetahui bahan yang akan digunakan, sekarang kita akan membuat beberapa sketsa. Jadi kita menggambar beberapa sketsa dan memilih satu yang terbaik. Jadi ini adalah contoh sketsa yang telah kita buat. Misalkan ya, sketsanya kita sudah buat. Kemudian kita akan memilih yang mana yang akan kita buat.
Ini adalah perencanaan yang kita buat sebelum pembuatan karya kerajinan. Demikian materi tentang prinsip perancangan karya kerajinan dari bahan kayu, bambu,